Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya termasuk pastor yang menggeluti aktivis karismatik. Dan sampai saat ini pun saya masih menjadi moderator karismatik Kuskupan Agung Merauke dan juga moderator dari KTM Kopdes Tritunggal Maha Kudus di Kuskupan Agung Merauke. Sebelum saya menjadi seorang imam, saya adalah seorang awam yang pernah bekerja 8 tahun di luar. Dan saya pun berkenalan dengan karismatik. Disitulah saya sungguh mengenal Allah lebih baik. Dan saya sungguh merasakan kuasa Allah yang luar biasa, yang menjamah saya, yang menyembuhkan segala luka batin saya dan memulihkan saya. Dan disitulah saya sudah mulai melihat karunia-karunia Allah di dalam kehidupan saya. Nah, ketika saya masuk menjadi seorang frater, ketika saya berurusan dengan mereka yang kerasukan roh jahat, mereka yang diganggu oleh kuasa-kuasa jahat, saya berani mendoakan orang-orang tersebut dan puji Tuhan bisa bebas dan lepas. Di situ saya melihat, saya percaya dan saya mulai teliti kuasa Allah juga ada pada diri kita sebenarnya yang percaya pada Kristus. Dan ketika saya menjadi seorang imam pun ditabiskan, dan ketika saya mendoakan mereka yang kerasukan roh jahat, mereka yang juga diganggu oleh kuasa jahat, yang menggunakan kuasa-kuasa jahat, saya doakan dan puji Tuhan bisa lepas. Di situ menguatkan diri saya bahwa kuasa itu sungguh ada dalam diri kita dan kuasa itu bisa bekerja dengan luar biasa. Kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, diri kita bersih, maka kuasa itu akan bekerja dengan luar biasa. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini bagaimana kita bisa membaca, mendengar dan melihat bagaimana Yesus juga mengajar dengan kuasa, bahkan Yesus menyembuhkan dengan kuasa yang luar biasa, bahkan membebaskan mereka yang diganggu oleh kuasa jahat dengan luar biasa. Yesus sangat terkenal pada saat itu. Tetapi yang menarik dari Tuhan Yesus adalah meskipun dia terkenal, dia sudah menjadi artis di situ, tetapi dia segera pergi meninggalkan sekelompok orang tersebut, pergi menyingkir supaya dia tidak terjebak dalam ketenaran dan tidak terjebak dalam terkenal, supaya dia tidak diagungkan bahkan disembah-sembah. Dia selalu pergi menyingkir, meninggalkan kelompok-kelompok tersebut. Meskipun demikian, orang-orang yang sungguh merasakan kuasa dari Tuhan selalu mengejar Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik dari Injil hari ini, kalau kita perhatikan, Injil Markus paling sering menampilkan gelar-gelar Yesus. Dan gelar-gelar Yesus itu selalu dinyatakan, paling banyak juga dinyatakan oleh setan. Setan mengatakan, kami tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah, engkaulah anak Allah. Setan selalu mengungkapkan identitas Yesus. Dan yang menarik adalah Yesus selalu melarang mereka untuk menyatakan siapa dirinya. Supaya apa? Saudari-saudaraku, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, supaya salib itu ada. Kalau sampai orang tahu siapa Yesus yang sebenarnya, engkaulah yang kudus dari Allah, engkaulah anak Allah. Dan kita tahu dalam konsep orang Yahudi, kehadiran anak laki-laki, apalagi anak tunggal, di dalam situasi apapun, dalam keadaan pesta, dalam situasi apapun, misalnya anak laki-laki itu hadir, apalagi anak tunggal, hadir dalam tengah-tengah ibadah atau dalam rapat, dalam pesta, orang Yahudi sudah melihat itu bapaknya sudah hadir. Berarti ketika Yesus hadir tengah-tengah manusia itu, orang-orang Yahudi itu seharusnya sudah melihat bahwa Bapa itu sudah hadir. Karena Yesus ketika hadir, dia membawa kualitas-kualitas Allah, dia membawa kuasa-kuasa Allah di dalam dirinya. Dan Yesus selalu melarang setan untuk menyatakan siapa dirinya supaya salib itu ada. Dan Yesus juga, mereka berusaha menggoda Yesus untuk mengungkapkan identitas Yesus, tetapi Yesus tidak termakan godaan, bahkan Yesus melarang mereka untuk menyatakan siapa dirinya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya seperti Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia dengan membawa segala kuasa Allah, membawa kualitas-kualitas Allah. Ketika Yesus wafat di atas kayu salib, dan kita yang percaya pada Kristus, dan kita yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita menjadi anak-anak angkat Allah. Kita juga anak Allah karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita menjadi anak Allah, berarti kuasa yang ada pada diri Yesus juga ada pada diri kita. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, itu sangat kelihatan. Yesus sudah katakan kepada para muridnya, bahkan engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar lebih daripada aku. Kalau kita baca Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus sendiri pun, bayangan Petrus sendiri pun bisa menyembuhkan orang. Ketika Petrus lewat dan begitu banyak orang sakit, bayangannya saja itu bisa menyembuhkan orang sakit. Luar biasa. Dan itu, kuasa itu ada pada diri kita.
Kita menerima kuasa itu pada saat kita dibaptis, pada saat kita krisma, pada saat kita menerima sakramen Ekaristi. Kuasa itu ada pada kita, dan kita menerima sakramen-sakramen yang lain. Kuasa itu diberikan kepada kita. Tetapi ingat, kuasa itu akan melemah kalau kita jatuh dalam dosa, kita bersekutu dengan dosa, kita bersekutu dengan kuasa jahat. Kuasa itu akan melemah, bahkan meredup. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, selalu berjuang untuk membersihkan dirimu, mengaku dosa, maka kuasa yang diberikan kepadamu sama yang diberikan kepada Tuhan Yesus dari Allah Bapa itu akan memancar dan akan bekerja dengan luar biasa. Dan kuasa itu bisa kita gunakan untuk membantu mereka yang kesusahan, mereka yang diganggu oleh kuasa-kuasa jahat, mereka yang diikat oleh kuasa-kuasa jahat. Pakailah kuasa itu, bersihkanlah dirimu, maka kuasa itu akan bekerja dengan luar biasa. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.